Jumpa lagi di Jaga TV. Ya, ini adalah Oppo A54. Ya, kami menemukan setidaknya ada 10 aspek dari Oppo A54 yang selayaknya dijadikan acuan untuk smartphone di kelas harga 2 jutaan. Salah satu yang paling menarik adalah Oppo A54 punya sertifikasi daya tahan air terbaik di kelas harganya yang 2 jutaan itu. Ya, Oppo A54. Ini adalah smartphone kelas terjangkau dari Oppo yang baru saja diluncurkan. Sekilas Oppo A54 memang terlihat biasa saja ya. Berada di kelas harga 2 jutaan, memang umumnya di sini perangnya perang spesifikasi seharusnya. Tapi Oppo seakan ingin menampilkan hal yang berbeda. Oh ya, ini spesifikasi lengkap dari Oppo A54. Mungkin belum cukup impresif ya. Akan tetapi mencermati lebih lanjut, kami menemukan beberapa hal menarik yang bisa ditemukan pada Oppo A54 ini yang bahkan layak untuk dicontek oleh brand lain di harga yang serupa. Kenapa demikian? Karena banyak brand yang melewatkan beberapa aspek yang tersedia di Oppo A54 ini. Nah, pengen tahu apa aja itu? Yuk, kita mulai satu-satu. IPX4. Ya, ini eranya HP tahan air. Tahun 2021 harga 2 jutaan pun smartphone sudah dituntut untuk punya ketahanan terhadap air. Oppo A54 ini memiliki daya tahan air terbaik untuk kelas harganya di 2 jutaan, yaitu adalah IPX4. Untuk yang belum nonton video kami tentang IP rating, kami jelaskan sedikit ya. IP rating 53 dan 67 itu bukan artinya 53 dan 67. Tapi 53 itu ya 5 dan 3. 5 artinya untuk debunya, 3 artinya untuk airnya. Jadi untuk 53, debu itu boleh masuk tapi tidak boleh mengganggu komponen di dalam. Dan untuk angka 3 itu artinya bisa diperciki air atau disiram tipis-tipis dengan air dan diuji dengan penyiraman dari satu sisi, biasanya dari atas sih. Lalu Oppo A54 ini punya IPX4, artinya apa? X artinya belum ada rating untuk ketahanan debu. Bisa tahan banget, bisa kurang, bisa macam-macam. Tapi X, jadi belum dites. Tapi 4 artinya sama dengan 3, bisa diperciki atau disiram tipis-tipis dengan air dan diuji dengan penyiraman. Tapi bedanya ini dari berbagai sisi, jadi bukan cuma satu sisi doang. Dia bisa kesiram dari berbagai sisi. Jadi untuk harga 2 jutaan, IPX4 ini adalah yang terbaik saat ini. Kalau mau kena hujan atau siraman air dengan HP dalam posisi apapun, dia harusnya aman. Moonlight Screen. Ya, mari kita lihat layarnya si Oppo A54 ini. Ya, layar smartphone ini memiliki sunlight screen yang mampu memberikan kecerahan hingga 550 nits di kondisi terang sekali. Tapi bukan ini yang membuat kami tertarik. Moonlight Screen pada Oppo A54 ini yang sangat menarik dan layak untuk ditiru. Kemampuannya menurunkan tingkat kecerahan hingga hanya 2 nits, membantu membuatnya mampu menjaga kenyamanan mata saat menggunakannya berlama-lama dalam kondisi gelap sekalipun. Selain itu sudah ada eye comfort untuk mengurangi cahaya biru. Kemampuan untuk meredupkan layar hingga 2 nits plus eye comfort ini sangat-sangat membantu menekan kemungkinan terganggunya penglihatan kita akibat penggunaan yang berlama-lama. Tentunya mata yang sehat itu penting banget ya. Optimalisasi RAM dengan cara khusus. Ya, Oppo A54 menggunakan OSWAP yang adalah kombinasi ZRAM dan LAN Swap Speeding Technologies. Teknologi ini memanfaatkan ruang internal storage yang kebetulan emang cukup besar, 128GB. Metode yang digunakan membuat Oppo A54 yang memiliki RAM 4GB bisa bekerja seakan punya RAM 6GB karena ada additional 2GB. Ini tentunya membuat aplikasi tidak mudah mati meskipun berada di background dan game pun tidak mudah kehabisan resource. Black Screen Mode. Ya, podcast hari gini sering adanya di YouTube kan, video musik juga banyak di YouTube. Padahal dengerin podcast dan musik sebetulnya kan nggak butuh video. Sementara itu berapa kanal YouTube seperti Jaga TV pun, kadang-kadang kita mengulas dengan gaya yang panjang tapi tetap bisa dinikmati dengan menonton tanpa nonton videonya. Jadi nonton tanpa nonton, dengerin doang maksudnya gitu ya. Nah, Black Screen Mode memungkinkan kita bisa menutup layar sembari terus mendengarkan audio dari video di YouTube. Ini membuat layar tidak terganggu dan konsumsi daya pun lebih irit. Mendengarkan playlist podcast atau video musik di YouTube di perjalanan dalam kendaraan umum sekalipun jadi lebih aman nih harusnya ya, karena bisa dikantongin, ya nggak? Nggak ada masalah kalau kesentuh karena ketutup sama si Black Screen tadi. Oh ya, Black Screen Mode ini juga bisa berguna untuk beragam kebutuhan yang membuat kita harus tetap menyalakan layar, tapi nggak mau layarnya terganggu sentuhan tangan kita, dan tentunya pada saat kita tidak membutuhkan untuk melihat tampilan layar itu. Kalau kalian kira-kira mau pakai buat apa ya? Gaming Mode.
atau game space kalau di Oppo A54. Ya, saya tahu bahwa banyak smartphone yang punya fitur seperti ini, tapi nggak banyak, ingat ya, nggak banyak bukan nggak ada. Nggak banyak yang memberikan gaming mode dengan peningkatan performa yang cukup terasa. Nah, sekarang mari kita tes apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh game space-nya Oppo A54 ini. Mari kita lihat perbedaan antara nggak masuk dalam game space versus competition mode dalam game space. Kita mulai dari Antutu 8 tanpa game space. Jadi kalau normal aja, skor yang diperoleh dengan Antutu 8 adalah 100 ribuan, atau di sini kita dapat 100.292. Dengan game space dalam competition mode kita dapat 105.042. Berarti naik sekitar 5%. Ini lumayan gede ya, hanya modal game space doang. Lalu ada GFX Bench T-Rex. Tanpa game space dia 30 frame per second. Dengan game space dalam competition mode dia dapat, ya nggak jauh sih, 31 frame per second. Tapi ada lah ya sedikit-sedikit. Kita coba berulang kali tetap ada peningkatan dari 30 ke 31 fps. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme, tanpa game space kita dapat skor 325. Dengan game space di competition mode kita dapat skor 422. Hah, ada peningkatan. Ya, jadi terbukti ya bahwa dengan game space di competition mode ini bisa memberikan performa yang lebih tinggi meski kadang tidak jauh. Setidaknya ini berarti kita bisa menguras performa yang lebih baik daripada dalam mode normal. Dan yang penting, ini bisa dilakukan sesuai dengan pilihan kita. Kapan kita mau, kapan kita butuh. Optimized Night Charging. Mengisi baterai semalaman penuh sebenarnya aman sih ya. Proteksi pada charger, baterai, dan smartphone masa kini tuh udah bagus banget kok ya. Tapi trickle charging itu masih akan terjadi untuk menjaga baterai tetap penuh sampai chargernya itu dicabut. Nah, itu masih tetap terjadi. Ini tidak menghancurkan baterai, tapi ini bisa memperpendek umur baterai dalam jangka panjang sekali. Nah, Oppo A54 ini punya namanya Optimized Night Charging. Jadi, smartphone dengan baterai 5000 mAh dan charger 18 watt ini akan mempelajari kebiasaan tidur Anda. Saat mau tidur, kita tinggal colok charger aja, smartphone kemudian akan mengisi baterai dengan cepat sampai 80%, lalu dia berhenti. Ya, di pagi hari menjelang kita bangun, nah ini akan dipelajari ya, kapan kita bangunnya itu dipelajari sama dia. Nah, Oppo A54 ini akan mengizinkan charger mengisi baterai sampai penuh dengan cepat juga ya. Jadi ini akan menghindari trickle charging yang bisa berjam-jam saat kita tidur. Teoritis baterai akan jadi lebih awet dan seharusnya bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Storage 128GB. Ya, di harga segini 2 jutaan sebenarnya storage besar sudah penting. Nggak perlu repot-repot lagi kita harus beli microSD tambahan, dan nggak perlu susah-susah nyeting foto di mana posisinya, downloadnya gimana, browsernya harus di-save ke microSD. Nggak perlu ribet. Tinggal beli terus pakai aja kalau 128 ya. Rasanya di kelas 2 jutaan sudah selayaknya ada pilihan internal storage 128 di tahun 2021. Mungkin juga sama seperti yang ada di A54 ini, 128GB akan jadi standar di tahun 2021 sampai ke 2022. Tipis dan ringan dengan baterai besar yang minimum 5000 mAh. Memiliki layar dan baterai besar seharusnya tidak membuat smartphone jadi berat juga. Karena ya capek juga ya kalau ngangkat smartphone yang berat-berat banget. Buat acuan ya, di atas 210 gram umumnya smartphone akan terasa berat. 200 gram, nah ini agak aneh, dia akan terasa oke kalau layarnya itu di atas 6,5 inci. Dengan asumsi ini 18:9 sampai 21:9 ya, bukan 16:9. Nah, 190-an gram ini akan terasa lebih ringan kalau misalnya layarnya 6,5 inci atau lebih. Lalu 175 sampai 185 gram terasa sangat ringan untuk smartphone masa kini. Apalagi kalau dia 6,5 inci ke atas ya. Nah, Oppo A54 ini berada di kisaran 190 gram dengan layar 6,51 inci. Jadi masih terasa ringan walaupun baterainya 5000 mAh, besar ya. Jadi ini adalah rasanya sebuah smartphone modern. Paket penjualan dengan proteksi lengkap. Nah, di kelas harga segini kami sudah mulai melihat banyak smartphone. Banyak, bukan semua, tapi banyak yang dijual tanpa perlengkapan casing dan screen protector. Untungnya Oppo A54 ini masih punya. Menurut kami sih, seharusnya smartphone baru itu setidaknya memiliki bonus case dan screen protector ya. Untuk di masa awal penjualannya deh, paling nggak awal-awal banget. Karena pada saat dia masih baru banget itu akan susah mencari casing dan screen protectornya. Ya nggak? Oh ya, kalau dari tadi bertanya-tanya, apa sih yang di tangan saya ini? Ya, yang di tangan sini adalah Oppo Band. Ini adalah sebuah smart band yang sudah bisa melakukan monitoring SPO2 sesuai dengan standar medis ODI. Jadi kita bisa mengetahui SPO2 kita secara terus-menerus, dan ini baru, brand new dari Oppo Band. Lengkap banget isinya, dan ini akan jadi teman kebugaran kalian buat sehari-hari yang oke banget.
personal Wi-Fi hotspot dengan fitur manajemen. Nah, semua smartphone bisa membuat personal hotspot untuk berbagi internetnya. Tapi tidak banyak yang memiliki connection management seperti di Oppo A54 ini. Di sini kita bisa memilih jumlah maksimum perangkat yang bisa terhubung, bisa maksimum sampai 10 di sini. Tapi kita juga bisa melimit cuma 1 sampai 2 perangkat saja kalau dibutuhkan. Kita pun bisa membatasi jumlah data yang bisa dipakai oleh mereka yang numpang hotspot di kita. Nah, jangan sampai nih mereka numpang hotspot di kita terus nonton YouTube Full HD atau malah download film di Netflix. Yang kenakan kuota kita jadinya. Di situ pentingnya ada si manajemen hotspot. Oppo A54 ini bahkan bisa nge-share konektivitas Wi-Fi kalian melalui Wi-Fi lagi ke smartphone yang lain menggunakan mode tethering. Ini sih langka ya, nggak banyak handphone yang 2 jutaan punya kayak beginian. Ya, Oppo A54 ini emang datang dengan beragam fitur ekstra dan kami hanya menampilkan 10 yang paling kami suka. Sebentar, sebetulnya harusnya ada 11. Fitur yang ke-11 adalah tidak ada iklan. Benar, tidak ada smartphone yang benar-benar sempurna ya, apalagi di kelas yang terjangkau 2 jutaan seperti ini. Itu sebabnya pengguna atau calon pembeli harus benar-benar memperhatikan detail apa yang ditawarkan pada smartphone yang akan diincar. Karena seringkali detail seperti 10 poin di atas, 11 poin di atas itu tidak sempat dibahas bahkan oleh sales smartphone itu sendiri. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.